malu. Habis resmi banget. Kita jumpa lagi ya. Ini sekarang aku lagi sama Mbak Lea. Kita udah pernah ketemu sebelumnya. Jadi ini kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Mbak Lea ini adalah seorang aktivis yang memperjuangkan keadilan untuk perempuan korban kekerasan. Jadi semua kekerasan terhadap perempuan ya Mbak ya, bener ya? Betul. Nah kemarin itu kita ingin tahu prosesnya itu seperti apa sih kalau ada kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Kemarin kita sudah mengikuti Mbak Lea dalam mendampingi seorang korban kekerasan. Terus terakhir kita sampai di mana tuh ya Mbak ya waktu itu? Kemarin sampai laporan di Polres Sleman ya. Polres Sleman ya. Kita mau lapor ke PPA tuh ya. Betul. Bagian PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Tapi karena tertunda karena ketika itu petugas wanitanya, polwannya lagi nggak ada ya. Nah terus abis itu gimana tuh Mbak? Karena kan waktu itu kita nggak ngikutin lagi ya. Habis kita dari Polres itu saya arahkan ke lembaga perlindungan perempuan dan anak yang ada di Yogyakarta. Maksudnya untuk mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan perlindungan dari lembaga tersebut untuk korban dan anaknya. Nah, tapi kalau aku dengar terus gimana tuh ininya kasusnya sampai sekarang? Nah itu dia, sebetulnya banyak terjadi korban kekerasan itu ada yang terus maju memperjuangkan keadilan atau memberikan efek jera terhadap pelaku, dan ada juga yang mundur berdamai faktornya gitu banyak. ya Berdamai terhadap pelaku, jadi ininya prosesnya tidak dilanjut. Nah sama seperti sekarang yang kemarin itu tuh ya sama, akhirnya berhenti lebih tuh ya, memilih berdamai. Ya aku dengar Berpisah tapi berdamai. Oh berpisah tapi berdamai. Ya untuk kemarin sementara informasi yang saya dapat itu bahwa berpisah tapi berdamai gitu. Meskipun sebetulnya ada kekhawatiran ketika korban memutuskan untuk berdamai atau kembali lagi kepada suaminya. Terlebih kan ini sudah terjadi, kekerasannya sudah terjadi lebih dari 3 kali ya. Udah berkali-kali ya. Sudah berkali-kali, dan itu menurut saya parah sih gitu. Yang kemarin kan kena catokan itu gitu, meninggalkan bekas luka. Betul. Nah dan itu kan sanksinya juga tidak main-main ya, 9 tahun penjara untuk kekerasan. Nah yang dikhawatirkan yaitu terjadi kembali, tapi kita juga tidak bisa memaksakan si korban untuk mengajukan proses hukum atau untuk cerai dengan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kita semua kembalikan ke korban itu sendiri. Bagaimana nyamannya, bagaimana dia akan mendapatkan ketenangan untuk selanjutnya. Kalau korban misalkan dia sudah merasa tidak khawatir, akan bersama lagi dengan konsekuensi kedepannya dia siap, ya silakan gitu. Yang kita khawatirkan yaitu takut terulang lagi, karena di sini bukan hanya korban, kan ada anak-anaknya, ada efek juga untuk pada anak-anaknya. Nah terus kalau misalnya nih sekarang kan dia udah saya damai deh, stop nih ya, proses stop. Terus misalnya nanti ada kejadian lagi, terus dia dia minta perlindungan lagi, dia mengkasuskan lagi, tuh bisa nggak? Bisa, karena yang namanya perlindungan kekerasan itu tetap ada gitu kan, tetap ada untuk semua perempuan, baik mungkin seperti yang tadi Mbak bilang bahwa akan terulang lagi dan apalagi ada tetapi mungkin ada strategi-strategi yang beda ya. Betul. Mungkin entah itu akan diproses hukum selanjutnya. Jadi kemungkinan yang akan terjadi itu tetap tetap kita kasih tahu korban bahwa itu kan tidak akan stop di situ sebetulnya. Nah itu pernah nggak Mbak Lea menangani kasus misalnya ya, ini korbannya dia mau mengajukan
mau menuntut ya keadilan secara hukum atau minta perlindungan gitu. Terus di tengah jalan dia berhenti. Terus abis itu dia mau lagi karena kena lagi ya, kena KDRT, terus dia mau ini lagi, terus berhenti lagi beberapa kali gitu, pernah nggak? Jadi maju mundur gitu pernah nggak? Pernah mengalami itu, tapi akhirnya proses hukum akhirnya. Jadi jarang yang misalkan dia sudah pernah masukin laporan atau pengaduan, terus diproses di lembaga, lalu misalkan dia berdamai, terus kejadian lagi. Biasanya kedua kali lapor itu biasanya proses hukum. Gitu. Karena kita kan memberikan gambaran-gambaran kalau selanjutnya kemungkinan akan terjadi lagi. Nah, kalau misalkan kemungkinan itu terjadi, kita sudah mewanti-wanti, itu biasanya ya resiko ya akhirnya ditanggung. Nggak, tapi maksud saya baik dari pihak Mbak Lea maupun dari lembaga yang mendampingi akan terus membantu ya, walaupun dia udah maju mundur. Tetap, tapi beda dengan awal ya. Gitu. Karena kan ini kejadian udah beberapa kali, laporan mundur lagi. Tetap perlindungan itu pasti tetap akan ada. Oke. Tetap ada. Ini saya balik lagi dari awal ya, karena kan tadinya kita berniat untuk mengikuti sebisa mungkin sampai kasus ini selesai. Ya alhamdulillah sih kalau mereka berdamai, mudah-mudahan untuk selanjutnya ya. Tapi saya pengen kita pengen tahu juga nih, kalau misalnya ada kasus seperti ini lagi, ada kasus KDRT lagi atau kekerasan apapun bentuknya, ini si korban ini mesti gimana tuh Mbak? Apa yang harus dilakukan step-stepnya gitu? Kalau ada kasus seperti ini lagi, ya step misalnya gini, misalnya aku ya mengalami gitu ya, aku mesti ngapain nih gitu? Ke lembaga, datang ke lembaga pertama gitu. Iya, datang ke lembaga perlindungan perempuan. Boleh nggak disebut nama lembaganya? Ya secara umum kan ini daerah manapun, kita bicara luas ya. Tiap daerah pasti punya ya, beda-beda ya. Pasti punya itu tiap daerah. Kalau di Yogyakarta RDU, yang saya tahu RDU, dan mungkin ada lembaga-lembaga lainnya. Kalau misalkan di Jakarta bisa ke Komnas Perempuan gitu, atau lembaga-lembaga lainnya ada. Kita bisa browsing tuh ya, di mana lembaga perempuan itu ya. Bisa. Di setiap daerah pasti ada lembaga-lembaga untuk perlindungan perempuan dan anak. Sambil diminum boleh Mbak? Terserah. Serius banget sih. Makan pisangnya juga ya, Pak kameramen boleh? Ini lagi di mana sih? Enak banget tuh makanannya. Iya, kita lagi di ini tadi di restoran namanya Omah Jawa ngopi bareng. Terus nih suguhannya apa nih, ada apa aja nih? Ini tadi kloter kedua, tadi kita sudah makan berat ya, kayak makan kimlo apa timlo ya? Kimlo ya. Timlo, terus sama selat Solo, terus sama tempe garit, semua makanannya enak. Terus sekarang kloter keduanya ini babak kedua pisang goreng sama kopi susu. Ngobrol, minum santai, ngobrol santai, tapi ceritanya serius ya. Teh poci. Nah makanya aku bilang nih, kali ini kita cerita agak serius gitu. Seberapa penting sebenarnya topiknya? Penting lah ya. Gak cuman buat perempuan, saya rasa. Aku rasa gak cuman buat perempuan, buat semua lah, ya. Kita perlu tahu juga proses-prosesnya gitu. Sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaannya kembali ya, gimana Mbak? Jadi misalnya aku nih mengalami kekerasan, sekarang di rumah lah gitu. Terus aku mesti ngapain nih gitu? Langsung browsing di Google kan sudah ada lembaga perlindungan perempuan. Itu pasti muncul beberapa lembaga di situ. Lalu biasanya diundang datang, dan di situ dijelaskan kronologisnya seperti apa secara detail. Nanti ada tahapan-tahapan pemanggilan, mediasi gitu. Mediasi itu maksudnya korban sama pelaku ya? Ya, mediasi, karena setiap lembaga ada tim hukumnya tersendiri. Oke. Kalau misalkan dilanjutkan itu di
proses secara hukum ya. Itu juga ada pendampingan hukumnya. Dia itu dari tim hukumnya itu. Jadi pertama kita ke lembaga itu, kalau di Jogja misalnya adalah RDU gitu ya. Terus di situ nanti kita akan diarahkan. Korban maunya aku nih misalnya, aku maunya seperti apa? Kamu mau ke jalur hukum atau mau damai gitu ya Mbak ya, seperti itu ya. Maaf, ada kelewatan. Kalau misalkan korban kekerasan kan pasti luka lah. Luka lebam atau luka ini ya. Itu bisa ke lembaga dulu dan minta didampingi untuk divisum. Atau kita langsung divisum. Biayanya nggak begitu mahal. Iya. 120 130 maaf. 130 Kemarin sampai 180. 130 tanpa obat-obatan ya. Dengan Kemarin obat-obatan? enggak, Oh, iya. 130 tanpa 130, obat betul. kemarin. 180 karena ada obatnya. Obatnya tuh tergantung lukanya seperti apa. Betul. Oke. Gitu. Jadi langkah pertama tadi bisa diulang lagi mungkin Visum, langkah. langkah pertama itu visum bisa sendiri atau bisa didampingi oleh lembaga. Pokoknya kita jangan lupa visum itu penting Iya, karena visum untuk itu bukti penting. kelanjutan ini. Jadi visum Bukan aja resum dulu. medis ya. Kalau resum medis itu kekuatan hukumnya tidak kuat, tidak bisa jalan, tidak diproses hukum. Gitu. Kalau resum medis, kalau visum itu dikuatkan karena di situ ada nanti dilibatkan dari sama polisi sama sama polisi, aparat ya. aparat. Jadi aparat sama rumah sakit yang mengeluarkan visum itu langsung berhubungan gitu. Dua lembaga itu langsung berhubungan. Langkah kedua tadi setelah visum Setelah visum langsung ke lembaga dan lembaga biasanya meminta kronologisnya seperti apa, ada dicatat. Lalu nanti ada pemanggilan satu pemanggilan untuk yang kedua mediasi. Lalu kalau misalkan nanti ujungnya harus si korban ingin diproses hukum, nanti didampingi untuk proses hukumnya sampai ke pengadilan. Berarti langkah pertama adalah visum, langkah kedua ke lembaga perlindungan perempuan dulu ya. Terus dari situ nanti dimediasi bagaimana baru ke lapor ke polisi. Betul. Gitu ya, langkahnya begitu ya. Betul. Tapi bisa saja baru tahap kedua nih ternyata ada berubah pikiran. Bisa kejadian, Bisa bisa kejadian, Gitu, bisa. Tapi tadi bisa kita visum sendiri, bisa juga visumnya bersama lembaga. Jadi pertama tuh bisa langsung ke lembaga dulu, Ya ya gitu. kan? Ke lembaga dulu, lalu visum bisa. Karena kan ada orang yang belum tahu visum itu apa sih, gitu kan. Bagaimana sih caranya? Ada yang ketakutannya. Udah, yang pasti datang aja dulu ke lembaga. Dan mohon maaf nih kalau nggak salah ya, kalau misalnya kita korbannya tidak bisa melakukan visum kan ada biaya tuh. Kalau ke lembaga dulu bisa dibantu ya Mbak Iya, ya? bisa dibantu. Bisa dibantu. Jadi Bisa biayanya dibantu, bisa pasti dibantu bisa oleh dibantu. lembaga. Ini berdasarkan pengalaman kemarin ya. Kita ngikuti perjalanan yang kemarin. Itu kan akhirnya damai ya Mbak ya. Artinya bukan damai, maksudnya ada Nggak lanjut lah lanjut lah ya. kasusnya. Sampai kemarin tidak proses hukum, tidak dilakukan proses hukum sampai kemarin ya. Saya tidak tahu nih, mudah-mudahan tidak terulang. Cuman mungkin kalau terulang ya mungkin korban juga tidak akan dia mungkin ya. Iya. Kemungkinan itu sih. Artinya gini, maksud saya ketika orang sudah mengalami penganiayaan di rumah dan dia sudah memutuskan, ini kan sebuah keputusan aja sebetulnya, betul. pilihan bukan pilihan, ada keputusan. Ketika dia sudah memutuskan itu sebelum melangkah untuk memutuskan, dia harus berpikir panjang dulu, karena ini menyangkut masa depan dia mereka juga kan. Iya. Artinya jangan sampai juga mau enggak setengah-setengah, maju mundur. karena kan ini melibatkan banyak hal juga Banyak gitu. orang, Banyak kan. Tiba-tiba aja misalnya sudah terlanjur dia lapor ke polisi, Tarik. itu ditarik, Cabutan bukan. dilakukan itu Ada ya, susah. ada. Bisa. Tapi pernah kayak Susah. gitu. Tapi Bisa. Ada sih, ada. ini artinya gini, maksud saya ketika Memantapkan. sudah memantapkan, sudah ketika dia sudah lapor nih kan emosi nih mungkin ya, wah gue kesel sama suami gue dipukul-pukul gini, ada luka dan segala, dia lapor, terus visum dan segala macam sampai ke polisi, akhirnya polisi menangkap misalnya, diamankan lah nih si suami, padahal dia juga pengen masih mau baik-baikan Masih aja gitu cinta. kan. Apalagi punya anak-anak ya Jadi, akhirnya. ya itu sebenarnya jadi juga pemikiran, jangan terburu tergesa-gesa. Jadi harus berpikir panjang dulu ya. Mungkin karena ini melibatkan banyak orang, terus juga mungkin waktu dan sebagainya. Jadi
mantapkan dulu langkahnya mau apa gitu kan maksudnya gitu ya. Ya, karena ya kalau sudah terlanjur kan orang sudah banyak dilibatkan ya, banyak dilibatkan ya, itulah makanya kalau di lembaga itu biasanya ditanya minta dipikir ulang kalau misalkan proses hukum. Terus kalaupun misalkan berdamai atau misalkan si korbannya ingin kembali ke suami, itu juga harus difikirkan karena Iya, konsekuensinya resikonya akan semua ada ya. terjadi. Iya, betul. Gitu. Kemungkinan bisa terjadi, bukan bisa terjadi Iya, untuk betul. sekian kali. Jadi kayak tadi dibilang mesti berpikir ulang untuk apa namanya untuk memantapkan pikiran. Saya rasa di lembaga itu kan dibantu ya Betul. untuk memantapkan diri. Dia mau apa langkah selanjutnya? Mungkin kalau ke kiri kamu resikonya begini, ke kanan kamu resikonya begini. Semua ada gambaran. Kalau misalkan ada perjanjian ya, ada perjanjian misalkan ingin damai, cuman si korbannya harusnya ada syarat-syarat tertentu dan nanti akan dicatat, akan ada hitam di atas putih. Oke. Di situ. Apabila terjadi terulang lagi begitu, akan langsung diproses hukum. Oke, bisa begitu Gitu ya. bisa begitu. ya, harusnya seperti Iya, itu. jadi kayak ditunda ya. Ini di-keep dulu nih Iya, ya. dikit dulu. Jadi kalau misalkan ternyata diulang lagi, gitu, sudah berarti proses hukum yang akan berjalan. Oke. Jadi nanti itu perjanjian kedua belah pihak. Nanti ada di situ disaksikan oleh lembaga, ada tim hukum. Lembaga-lembaga itu ready 24 jam nggak Mbak? Atau ada hari liburnya? Nah itu dia yang saya kadang Atau ada online-nya, online gitu. itu dia kadang kendalanya tuh seperti itu. Seperti saya pernah mencoba ke satu lembaga itu ternyata mereka di weekend itu nggak bisa, susah untuk dihubungi, nomor susah untuk dihubungi, jarang merespon di hari libur ya harusnya namanya lembaga kemanusiaan perlindungan itu harusnya 24 jam, jadi harus ada petugas yang kapan saja ketika ada keluhan langsung merespon gitu. Disitulah letak bahwa si korban itu merasa terlindungi harusnya, karena ada beberapa lembaga yang saya tidak kurang ini ya, kurang respect adalah lembaga di mana ketika si korban Lagi butuh laporan ya. lagi butuh, mereka tidak merespon, Ada. libur gitu. Harusnya 24 jam. Dan harusnya memang sudah harus ada hotline gitu, apa namanya? Ya, iya, maksudnya hotline itu Ah, online yang 24 jam ya. Ada. Harus, dan itu harus disosialisasikan kemana mereka harus menghubungi Ya, kan? sebenarnya ada, tetapi nah itu dia kadang misalkan ya responnya tuh petugasnya lagi ini, petugasnya lagi itu, oh karena ini liburan. Kayak seperti kemarin yang dialami petugasnya itu lagi liburan ke Bali. Jadi koordinasinya itu sulit. Itu menurut saya kendala ya. Iya. Karena maksud yang di sini juga apa ya? Maksudnya gini loh. Tidak setiap proses, tidak setiap laporan harus sesuai dengan prosedur. Harus baku, harus betul-betul sesuai dengan prosedur. Gitu. Yang saya harapkan dari lembaga-lembaga perlindungan perempuan adalah empati, simpati, dan hati nurani yang didulukan. Kalau prosedurnya harus ini kan, harus ini, ya kita kan Kelamaan ya. iya, kita melihat si korbannya dulu gitu. Kalau korbannya memang urgent, ya mereka harus langsung bergerak. Gitu. Karena kayak kasus-kasus kayak ini kan kasus musiman, Mbak. Nah, saya kasarnya gini kalau belum musim, karena nanti ketika ada kasus yang KDRT yang parah banget, nah baru mulai itu semua muncul tuh. Ya. Nah, biasanya gitu kan ya kan. Iya, Nah, betul. ketika reda ya paling cuman Lupa lagi. tabok sana tabok sini, cuman lagu itu aja, lagu siapa namanya? Ulangkan saja itu. aku pada ibuku gitu Selesai. doang, selesai sudah kan. Coba mau itu lagu saya mau download dulu. Jadi itulah saya ya terjun di Iya, salah dunia satu kendalanya ya. kemanusiaan ini. Jadi Mungkin banyak yang lebih senior, banyak yang lebih ahli karena saya kan masih belajar, tahap masih belajar. Tetapi ya saya kurang respect ketika ada lembaga-lembaga yang harus menunda, yang harus sesuai prosedur. karena kurang gede, Mbak. Kalau banyak lembaga yang carinya kasus besar, Mbak.
Ya. Muncul dulu kasus besar biar boom lah, biar naik Banyak daun lah. yang seperti itu. Banyak. Karena kemarin kasusnya gitu, lembaganya nggak ada, jadi kita visum dulu ya kemarin ya. Betul. Jadi mengambil inisiatif untuk visum dulu, jaga-jaga. Karena kalau luka itu kan bisa hilang kan, bisa hilang atau ya mungkin nggak terlalu kelihatan. Jadi visum dulu. Ya betul. Mungkin Dan bisa juga- sosialisasi dari lembaga itu sendiri, masyarakat itu tidak tahu tuh harus kemana gitu, Ya. harus kemana, karena apa, nomor teleponnya aja itu ada ketika kita datang ke sana minta nomor telepon, minta brosur baru dapat. Nah jadi ini mungkin bisa jadi ya kita bukannya apa namanya ya, bukan kritik bukan segala macam ya, tapi ini mungkin mengingatkan kembali ya supaya lembaga-lembaga itu jangan nunggu bola dulu gitu. Betul. Jadi memang sebelum ada kejadian harusnya Antisipasi ya. harusnya udah mulai Pak. Sosialisasi. Kita doanya sih nggak ada kejadian, tapi paling tidak adalah ketika darurat itu masyarakat sudah tahu harus kemana. Ya harusnya sih sosialisasi ya, ada kayak menyebar brosur entah di apa daerah-daerah. Karena kalau saya sendiri ya itu kalau menurut saya ya kita ini budaya kita ini yang udah Mbak, yang saya tahu juga nunggu sesuatu besar dulu baru pada ribut. Nah itu. Kita tidak punya antisipasi. Kita hanya ada ketika sudah kejadian baru semuanya muncul. Nah Itu. Nah, Kayak bom aja, nah, kayak bom. itu dari masa ke masa tuh saya rasakan begitu. Betul. Saya Memang rasa. betul. Nah, itu sebenarnya pelajaran bukan kita tidak kepada pembentukan siapa, ini pada personal kita pribadi masing-masing. Harus memulai untuk pencegahan tadi. Ya betul. Nggak usah nunggu dulu, Ya jadi ya, bukan satu dua ya lembaga seperti itu. Ada kasus sebetulnya yang menimpa saya, cuman next nanti ya. Nah, ini kita tunggu. Yang ini next nanti. ikutin terus berarti ya. Ikutin terus. Ikutin terus. Gitu. Jadi ini sekarang kasus yang lanjutan kemarin. Oke. Jadi masih banyak banget ya pelajaran yang bisa kita dapat dari Mbak Lea, khususnya buat perempuan. Nah, kalau tadi kita ambil kesimpulan, jadi untuk korban kekerasan dimanapun, siapapun, jadi kalau misalnya mengalami kekerasan, langkah pertama adalah ke lembaga. Nanti di sana akan diarahkan seperti apa, maunya bagaimana dan sebagainya. Jadi gitu ya Mbak ya, Betul. kira-kira gitu ya. Didampingi lah. Didampingi. Jadi ada pendampingan. Bahkan kalau yang tidak punya biaya mungkin akan dibantu. Kalau butuh perlindungan seperti tempat juga Ada. bisa dibantu. Gitu. Jadi, Shelternya ada. ya, jadi kayaknya nggak apa ya, bukannya nggak susah, maksudnya itu aja dulu gitu. Ada kasus kita minta bantuan ke lembaga perlindungan wanita ya. Benar ya? Ya betul, perempuan dan Lembaga wanita. perlindungan perempuan. Itu aja. Termasuk kalau yang menimpa ke anak-anak, kekerasan seksual, semua bentuk kekerasan. Tapi kalau di rumah tangga. jadi kalau perlindungan perempuan berarti khusus perempuan ya. Laki-laki nggak boleh di situ ya. Nah itu dia, laki-laki sebenarnya bisa aja sih, sepertinya bisa aja menyangkut kekerasan, cuman jarang gitu, karena laki-laki kan lebih apa ya? Tapi kalau boleh agak menyimpang itu aku sangat-sangat jadi suamiku bilang kemarin tuh ya, kalau kekerasan ini tuh santar mau di skip kekerasan buat perempuan tuh entah perempuan entah anak itu pukul rata aja kekerasan. Jadi perlakuannya itu ya kekerasan kayak Iya. Penganiayaan. 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 Jadi maksudnya jangan kriminal dianggap udah lagi, gitu. Jangan dianggap lagi di rumah tangga. Kalau rumah tangga ini kan Nggak rumah tangga selesai-selesai. gue. Ada orang seperti itu ya. Ini kan rumah tangga gue, ini hak privasi kita gitu. Lu jangan ikut-ikut kan gitu. Tapi kalau dipukul rata entah orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami istri itu tetap dianggap sebagai kriminal biasa. Iya. Kayaknya itu lebih tajam tuh. Penganiayaan Memang gitu ya. Selama ini kan memang harusnya seperti itu, dan memang lembaga-lembaga juga semua kekerasan mereka akan tampung gitu. Kekerasan misalkan anak atau kekerasan di luar rumah tangga sama kekerasan gitu kan. Kalau yang kekerasan di rumah tangga ini kadang ya perempuannya masih takut, masih sangat takut. Jadi ya untuk para perempuan jangan pernah takut. Gitu. Kalian berhak mendapatkan keadilan, mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Jadi jangan nggak usah takut. Nggak usah takut. Kalau misalkan takut dan itu akan terulang lagi itu sampai kapan?
Mungkin untuk suami juga nih misalnya, yang dilindungi dalam undang-undang kekerasan rumah tangga ya, itu yang menyangkut kekerasan rumah tangga itu apa aja sih elemennya, apa aja gitu kan? Selama ini kan kita taunya mungkin hanya fisik, hanya jadi apa aja Mbak? Fisik, psikis, terus kekerasan verbal juga, misalkan kayak melecehkan, menghina, itu termasuk kekerasan ekonomi juga, menterlantarkan istri dan anak tanpa menafkahi, misalkan dalam kurun sekian, tanpa berusaha lah. Itu juga kekerasan juga termasuk. Itu ya termasuk dari unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga itu ya Mbak ya? Paksaan melakukan hubungan ketika istrinya misalkan ingin istirahat atau apa, dipaksa, itu juga sudah ada undang-undang. Jadi semua untuk perempuan alhamdulillah sekarang sudah ini sebenarnya. Tinggal kita berani atau tidak. Kasihan laki-laki. Ya, jadi tadi kita udah mendapatkan informasi dari Mbak Lea, apa yang harus dilakukan oleh korban kekerasan. Jadi saya rasa aku rasa udah jelas ya, udah jelas. Jadi korban kekerasan langsung lapor ke Lembaga Perlindungan Perempuan. Nanti di sana akan diberi pengarahan apa yang sekiranya perlu dilakukan ya. Ada beberapa pilihan. Gitu aja. Itu pasti dilindungi. Pasti dilindungi. Nah, sekarang kita izin dulu. Nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Lea dengan kisah-kisahnya Mbak Lea yang seru banget ya. Ikuti terus. Selamat menikmati pisang goreng. Diambil ayo. Silakan. Diminum. Ini keinjak, Mbak. Mak? Hah? Keinjak, Mbak.